sederhana, ini berdasarkan pengalaman, bisa saja mengalami hipotermia sampai ke kematian. Tapi ini tidak bisa dipakai ketika berada di kota ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Nah, kali ini kembali lagi di channel Arvin TV. Tentu teman-teman tahu ini vlog apa, kira-kira begitu. Nah, di hadapan teman-teman sudah ada satu buah tumpukan yang berwarna kuning dan warna biru. Betul ya? Warna kuning dan warna biru. Nah, apa ini? Bentar lagi kita bedah. Sebelum kita bedah, teman-teman harus pahami dulu bahwa setiap kegiatan pendakian ataupun setiap kegiatan apapun itu, tetap yang paling utama adalah keamanan dan keselamatan. Nah, jadi ketika berkegiatan itu harus diingat oleh kawan-kawan semuanya. Oke, kita mulai bedah ya. Kita mulai bedah. Yang berwarna biru ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Pasti belum tahu karena belum saya kasih tahu. Jadi di hadapan teman-teman semua, di hadapan saya juga, ini ada dua buah jaket yang tentu jaket ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya ketika berkegiatan di alam. Nah, jadi dua jaket ini sangat penting. Sebelum kita masuk jaket yang biru dan jaket yang kuning, spesifikasinya, saya akan memberikan sebuah perumpamaan. Nah, jadi ketika teman-teman berada di kegiatan pendakian, ketika dingin, tentu hal yang paling utama adalah menghangatkan tubuh. Nah, untuk menghangatkan tubuh atau meminimalisir dingin, teman-teman perlu menggunakan dua alat ini. Nah, jadi perumpamaannya seperti itu. Jadi ketika dingin, pasti sudah otomatis teman-teman akan menghangatkan diri. Nah, di hadapan teman-teman ada jaket. Ini saya pakai jaket Edger ya, karena ada banyak brand lain yang jenisnya sama sebenarnya. Tidak ada tidak perbedaan, yang jelas sama. Di luarnya itu berbahan parasut, kemudian di dalamnya berbahan polar. Nah, polar ini sangat berpengaruh kepada suhu dingin. Nah, jadi teman-teman, menurut pengalaman saya, awal pendakian saya menggunakan jaket berbahan sweater ataupun berbahan kain begitu ya, yang di luarnya, bukan berbahan parasut seperti ini bagian outernya. Nah, cuman lagi-lagi bahan kain yang di bagian outernya itu tidak mampu menahan dingin. Nah, jadi pengalaman saya menggunakan jaket berbahan kain ataupun sweater, nah itu sangat-sangat tidak mampu menahan dingin. Lain halnya dengan jaket yang ada di hadapan saya dan di hadapan teman-teman semuanya. Nah, jaket ini pengalaman saya di ketinggian ataupun di suhu dingin, dia mampu menahan suhu kurang lebih 10 sampai 12 derajat. Nah, untuk yang biru ini ya, berbahan outernya berbahan parasut dan innernya berbahan polar. Ada beberapa jenis bahan yang teman-teman pahami mungkin, tapi yang saya alami, yang saya lakukan, yang saya pakai di ketika pendakian, nah dua jaket ini. Nah, jadi ketika dipakai, tentu dipakai di kota ini sangat tidak nyaman sebenarnya. Tidak nyaman itu dalam artian teman-teman akan merasa kegerahan, karena jaket ini memang waterproof sih sebenarnya. Ini waterproof sehingga mampu menahan dingin sedemikian rupa hingga ya 10 derajat masih bisa lah untuk jaket ini. Ini saya pakai ya, seperti ini. Nah, jadi ketika teman-teman berada di gunung, tentu hal yang saya maksudkan
dalam konteks dingin ya, suhu dingin itu sangat penting, sangat perlu diantisipasi karena dingin itu bisa mengakibatkan fatal. Nah, teman-teman bisa sampai ke hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa saja mengalami hipotermia sampai ke kematian. Jadi teman-teman perlu memikirkan itu. Ini jaket biru, ini saya gunakan jaket Edger ya, tapi saya juga ada jaket Ray, kemudian jaket-jaket lain yang jenisnya sama dan tidak mahal, sangat tidak mahal. Banyak jaket yang serupa, harganya juga budgetnya minimalis. Tapi kalau teman-teman beli jaket ini ya tentu menyesuaikan aja. Ini jaket parasut, di dalamnya innernya itu polar, outernya itu parasut. Ini jaket yang pertama. Jadi jaket ini bisa digunakan kalau di Sumbar itu saya pakai biasanya di Gunung Merapi, Gunung Talang, intinya gunung-gunung yang ada di Sumatera Barat, Gunung Sago, Gunung Talamau, Gunung Tandike. Nah ini sangat cocok untuk dipakai di gunung yang ada di Sumbar. Kemudian ini jaket apa kira-kira? Dari bentuknya aja teman-teman mungkin sudah paham. Ini jaket yang tidak banyak dipakai saat pendakian-pendakian di Gunung Sumatera Barat. Karena bagi saya memang jaket seperti ini sudah cocok sih. Tapi kalau teman-teman merasa sangat tidak bisa di suhu dingin, ya tentu jaket ini sangat perlu. Oke, penjelasan simple aja, sederhana. Ini berdasarkan pengalaman. Nanti di video selanjutnya kita akan jelaskan secara detail fitur apa aja yang ada di jaket ini, kemudian ketahanannya berapa, PU-nya berapa ketahanannya, kemudian kita tes nanti ketahanan airnya seperti apa. Oke, intinya nanti jaket ini kita bedah secara detail di video selanjutnya. Dan kemudian ada jaket bulu angsa. Nah, jaket ini apa ya? Ini jaket Montbell. Ada juga TNF, kemudian jaket-jaket yang bulu angsa yang tentu standarnya sudah standar internasional. Nah, jaket ini sebenarnya untuk dipakai di Sumatera Barat sih masih, kalau bagi saya ya, kalau saya yang memakai masih belum terlalu bisa digunakan sih. Kenapa? Karena ini sangat panas teman-teman. Ini kalau menurut saya mungkin bisa di suhu minus hingga 10 derajat lah. Jadi sangat cocok dipakai di gunung yang suhunya itu di bawah 10 derajat sampai ke minus, karena jaket ini berbahan bulu angsa. Nah, jadi tetap sama, jenisnya parasut juga kalau bahasa sederhananya kita, tapi bahasa konveksinya nanti di video saja kita jelaskan. Nah, jadi di luar seperti biasa ini jaket parasut, kemudian di dalamnya juga masih parasut, tapi yang membedakan adalah di bagian dalamnya, bagian dalam parasut ini. Nah, di bagian dalam parasut ini bahannya itu terbuat dari bulu angsa asli, karena jaket ini jaket impor. Teman-teman mungkin yang memahami beberapa jaket mungkin tahu. Cuman ini berdasarkan pengalaman saya bahwa jaket ini sangat cocok di suhu ya di bawah 10 derajat. Kalau di atas 10 derajat sih masih tidak terlalu digunakan lah intinya. Nah, ini dia kita pakainya. Nah, jadi teman-teman kalau mau membeli jaket, lihat dari segi peruntukannya, kira-kira cocok dipakai di mana, kurang lebih sehingga barang bawaan yang kita pakai pun tidak terlalu melebihi kapasitas. Nah, ini ada penutup kepalanya juga tuh. Dia mampu menahan dingin, apalagi kalau teman-teman pendaki-pendaki yang sudah di gunung-gunung tinggi, contoh Gunung Kerinci, Gunung Rinjani, gunung-gunung
Semeru, dan gunung lainnya yang ada di Seven Summit Indonesia. Nah, jadi cocok ini untuk digunakan. Jadi ketika summit jam 2 malam pun ini mampu menahan angin sedemikian rupa. Ini bisa juga, tapi tergantung dari fisik teman-teman. Saya bisa juga pakai yang ini di Gunung Kerinci, bisa juga saya pakai summit jam 2 malam masih bisa pakai ini. Tapi yang jadi persoalan adalah ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi setiap ketahanan tubuh seseorang itu berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang ketahanan tubuhnya sama, tapi ada juga yang berbeda dengan saya. Jadi ketika teman-teman berada di gunung, lihat dari seberapa kemampuan teman-teman menahan dingin, gitu dia. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, ini jaket yang mungkin di beberapa pendaki tidak bisa menahan dingin secara sempurna. Tapi ini tidak bisa dipakai ketika berada di kota ya, karena ini sangat-sangat panas dengan ketebalan jaket yang luar biasa bagi saya. Pasti akan kegerahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetap sama, masih banyak fitur-fitur yang ada di jaket ini, nanti kita bedah di video selanjutnya. Tapi yang jelas ketika memilih barang itu harga tidak menentukan kualitas, kurang lebih begitu. Tapi ada produk-produk lokal yang kualitasnya serupa tapi harganya low budget, kurang lebih begitu. Ini 2 jaket yang saya gunakan ketika berada di gunung, dan sampai hari ini saya masih aman. Jadi ketika teman-teman berada di gunung kemudian referensi jaket itu harganya mahal, jangan terlalu dipikirkan, karena ketika teman-teman memikirkan itu, maka teman-teman tidak akan pernah melakukan pendakian. Jadi tetap harga bukan penentu kita untuk menghalangi pendakian. Nah, 2 jaket ini jaket standar menurut saya ya, standar menurut saya, menurut pengalaman saya berdasarkan di lapangan. Nah, jadi saya berbicara bukan berdasarkan teori-teori saja, tapi saya berbicara secara teori maupun praktek di lapangan. Nah, jadi 2 jaket ini. Nanti ada sih beberapa jaket yang sering digunakan juga teman-teman di pendakian. Nanti teman-teman tahu, nanti kami akan jelaskan. Oke, mungkin 2 jaket ini sudah cukup saya jelaskan secara singkat. Secara detailnya nanti di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap olahraga, jaga fisik, jaga kesehatan, karena kegiatan outdoor, kegiatan pendakian itu bukan kegiatan rekreasi biasa, melainkan kegiatan olahraga yang sangat-sangat membutuhkan fisik yang kuat, fisik yang bugar, energetik, seperti begitu. Jangan lupa makan, istirahat yang cukup sebelum melakukan pendakian. Salam sehat, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.